Konnichiwa. Kita lanjutkan ke materi kedua, Gaichi Nihongo Bungaku. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan tentang sastra imperialisme. Kita akan menganalisis dan diskusi tentang cerpen Borneo Daya atau Borneo's Diamond karya Hayashi Fumiko. Siapa sih Hayashi Fumiko itu? Hayashi Fumiko ini kelahiran tahun 1909, lahir di Shimonoseki. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dan karena keluarganya sangat miskin itu mereka sering berpindah-pindah tempat untuk bekerja. Jadi ibunya seperti pekerja serabutan menjual barang seadanya seperti itu. Jadi keluarganya berpindah-pindah dari Shimonoseki. Shimonoseki itu di Kyushu ya, di dekat Fukuoka, kemudian pindah lagi ke Kagoshima. Kemudian ketika Hayashi Fumiko SD ini dia pindah ke Hiroshima. Nah di sini Hayashi Fumiko kemudian menemukan jiwa sastranya. Dia bertemu dengan sastra, dunia sastra itu di sini karena dia setelah membaca-baca buku di perpustakaan sekolah dia mulai tertarik dengan sastra. Setelah dari Hiroshima pindah ke Tokyo. Nah, sehingga debut pertama novel dari Hayashi Fumiko itu berjudul Horoki, yang artinya Diary of Vagabond, diari pengembara, artinya berpindah-pindah. Ini debutnya tahun 1930. Ketika tahun 1938 itu perang Sinowar kedua, perang Jepang Cina itu pecah. Hayashi Fumiko menjadi pengarang perempuan pertama yang dikirim ke Cina sebagai jurnalis perang. Jadi dia adalah jurnalis perang perempuan pertama di Jepang. Pada saat itu dia mendapat perintah bergabung dalam yang namanya Pen Butai atau Skuadron Pena yang diutus oleh militer untuk menulis tentang jurnalisme perang, kemudian cerita tentang patriotisme para tentara di medan perang di Cina. Jadi ketika dikirim ke Cina ini, Hayashi Fumiko itu ya berjalan berdampingan dengan tentara gitu. Jadi kalau dia ikut naik kuda, dinaikkan ke truk tentara, ikut berjalan kaki puluhan kilometer, seperti itu. Nah, dari tahun 1942, jadi yang tadinya orang-orang pengarang Jepang yang dikirim ke Cina itu kemudian ditugaskan lagi, ini perintahnya langsung dari Departemen Komunikasi Angkatan Darat Jepang, ditugaskan ke Asia Tenggara, yang dulu disebutnya Nampo. Jadi Nampo, ini kanjinya Minami sama Ho ya, itu selatan tadi ya, jadi sebutan untuk Asia Tenggara dulunya bukan Tonan Asia tapi Nampo. Tapi istilah Nampo ini agak berbau kolonialisme, jadi hanya istilah ini sama seperti Gaichi, Naichi tadi hanya dipakai dalam konteks kolonialisme. Kalau sekarang sebutannya ya Tonan Asia gitu. Nah, Hayashi Fumiko ini bersama 4 orang pengarang wanita lainnya, sebenarnya itu saya jelaskan grupnya, ada bersama 4 orang pengarang wanita lainnya dikirim ke Asia Tenggara dengan tujuan kalau ini bukan lagi jurnalisme perang, tapi lebih ke propaganda. Untuk propaganda, kemudian memperkuat pendirian koran ya, pendirian koran-koran lokal. Jadi misalnya Asahi Shimbun gitu, Asahi Shimbun itu nanti akan membuat cabang di Indonesia misalnya. Nanti ada Borneo Shimbun, Jawa Shimbun, Jakarta Shimbun. Nah itu yang memperkuat pembangunan pendirian ya koran-koran cabang dari Asahi Shimbun di Indonesia tadi adalah para sastrawan ini. Nah, rute Hayashi Fumiko ketika dikirimkan di Asia Tenggara itu, jadi awalnya mereka diberangkatkan ya, para pengarang perempuan ini tidak hanya berlima saja, tapi bersama sasaran-sasaran lainnya, itu dikirim di awal Oktober, di akhir Oktober itu ya, di akhir musim gugur, tahun 42 itu dikirim dari pelabuhan Ujina Hiroshima. Kemudian mereka mendarat di Singapura dulu. Dari Singapura dengan perjalanan darat mereka perjalanan darat ke Semenanjung Malaya sampai perbatasan dengan Thailand. Jadi itu observasi perang ya, karena waktu di Singapura itu kan memang ada pertempuran. Dari Semenanjung Malaya, jadi setelah kembali ke Singapura, Fumiko kemudian naik kapal ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta dia naik pesawat ke Surabaya. Ini pesawat yang milik Asahi Shimbun. Surabaya itu dia sempat ke Bali sebentar, balik ke Surabaya lagi. Kemudian menghabiskan tahun barunya itu jadi tanggal 1 Januari 1943 itu dihabiskan di Banjarmasin. Dari Banjarmasin balik ke Surabaya lagi, sempat tinggal di Mojokerto, di Trawas, itu sekitar 2 minggu. Kemudian balik ke Surabaya, dari Surabaya ke Jogja, Sukabumi, Jakarta, Palembang, Bukit Tinggi, Aceh, kemudian pulang lewat Singapura. Begitulah rute Hayashi Fumiko ketika di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat
perjalanannya selama di Asia Tenggara itu sebenarnya lebih banyak dihabiskan di Indonesia. Jadi kembali ke Jepangnya sekitar Mei 43. Jadi hampir 6 bulan lebih itu di Asia Tenggara, 4 bulannya dihabiskan di Indonesia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang yang namanya Nampo Choyosaka. Namponya ini adalah Nampo yang tadi ya selatan, Choyo itu adalah khusus gitu ya, Saka pengarang. Jadi pengarang yang ditugaskan ke selatan. Jadi kalau secara harfiah kanjinya, maaf saya lupa mencantumkan kanjinya di sini. Nampo Choyosaka adalah kelompok pengarang, seniman, budayawan yang dikirim ke Asia Tenggara di masa perang. Nah, perintah ini datang dari Departemen Komunikasi Angkatan Darat Jepang. Nah, tujuan dari pengiriman Nampo Choyosaka ini ke Asia Tenggara adalah pertama untuk membangun ideologi Daito Kyoeken ya, Asia Timur Raya melalui sastra dan budaya. Jadi pada saat itu tujuan mereka sebagai tadi propagandis sebenarnya. Propagandanya apa? Pertama mempropagandakan dulu ya persamaan persepsi apa sih ideologi Daito Kyoeken itu Asia Timur Raya itu yang nantinya eh, konstruksi ideologi ini dilakukan melalui sastra dan budaya. Kemudian selain itu ada propaganda perang itu sendiri. Jadi propaganda perangnya misalnya di sini bukan kepada sastra dan budaya tapi misalnya untuk mengantisipasi spy dari barat atau menghapus kekuatan-kekuatan barat di Asia, seperti itu propaganda perangnya. Kemudian korespondensi jurnalisme perang. Nah, ini menceritakan tujuannya ini adalah menceritakan, jadi mereka observasi dulu di Asia Tenggara itu seperti apa, kemudian dibuat dalam tulisan, ya. Jadi misalnya nanti mereka misalnya menceritakan Sumatera itu alamnya masih liar, penduduknya masih nyeker, masih belum berbudaya kalau bahasanya mereka ya nanti, sehingga dari situ muncul justifikasi ini loh perlu kita budayakan, perlu kita ajarin tentang peradaban budaya gitu. Kemudian dari tulisan-tulisan ini kemudian nanti untuk membujuk rakyat Jepang yang ada di Jepang di Naichi agar mereka juga setuju dengan perang, karena sebenarnya ketika mulai perang itu tidak semua rakyat Jepang setuju dengan perang itu sendiri, sehingga korespondensi atau jurusan perang ini targetnya lebih ditujukan kepada rakyat Jepang sendiri. Jadi pengiriman para tentara ini pengarang ini tujuannya propagandanya, target propagandanya itu macam-macam, tidak hanya warga Indonesia atau rakyat Indonesia, tapi juga rakyat Jepang yang ada di Jepang sendiri. Terakhir, kemudian yang dilakukan oleh Nampo Chiyosaka ini mereka juga terlibat dalam penyebaran pengajaran bahasa Jepang. Jadi mereka juga mengajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Nah, dari kelompok Nampo Chiyosaka ini kan jumlahnya banyak sekali ya, hampir lebih dari 100 orang dan mayoritas laki-laki. Nah, dari kelompok ini ada 5 orang pengarang perempuan tadi, ya, yang termasuk Hayashi Fumiko tadi. Nah, karena mereka khusus perempuan dan mungkin kalau perempuan itu kan cara militer agak dibedakan sedikit. Jadi istilahnya bukan Nampo Chiyosaka tapi Rinji Chiyosaka. Rinji itu temporer gitu artinya. Nah, 5 pengarang perempuan tadi siapa saja? Ada Hayashi Fumiko, ini ke Indonesia, ya yang tadi sebenarnya sama. Jadi dari rutenya sama, tapi mereka menghabiskan waktunya di Indonesia. Jadi seperti Hayashi Fumiko, Mikawa Kyo, Sata Ineko, dan Koyama Itoko ini Indonesia. Kemudian Mizuki Yoko ini dikirim ke Burma, Myanmar ya sekarang. Jadi pisahnya tadi itu di Singapura. Jadi pas di Singapura bareng-bareng tiba di Singapura, kemudian jalan-jalan dulu sampai perbatasan dengan Thailand, dari situ kembali ke Singapura, nah baru pecah. Jadi Hayashi Fumiko ke Jawa, Mikawa Kyo ke Batavia dulu, Sata Ineko sama Koyama Iteko ke Sumatera, Mizuki Yoko ke Myanmar. Nah, karya-karya yang dihasilkan Hayashi Fumiko ketika selama dia tinggal di Indonesia ya, itu adalah Sekido no Shita atau di bawah garis khatulistiwa, ini diterbitkan tahun 43. Ini adalah catatan perjalanannya di Banjarmasin. Minamino Dengeng atau pedesaan di selatan ini juga diterbitkan tahun 43. Ini kisah Fumiko ketika homestay di desa di Trawas Mojokerto. Ada Sumatera Nishikaze no Shima, Sumatera Pulau Angin Barat tahun 43. Ini kisah perjalanan darat Fumiko jadi dari Palembang sampai Bukit Tinggi.
Kemudian cerpen Borneo Daya atau Intan Borneo diterbitkan pasca perang ya tahun 46. Ini menceritakan kisah Jugun Ianfu Jepang di Banjarmasin. Jadi kalau kita tahu Jugun Ianfu itu adalah orang Indonesia atau orang Cina, orang Korea, tapi sebenarnya Jugun Ianfu orang Jepang itu sendiri ada dan itu diangkat dalam cerita Borneo Daya ini. Kemudian ada Areno Niji, Pelangi di Tanah Kosong, ini pasca perang juga 48. Ini kisah tentara repatriat ya, tentara Jepang yang pada saat perang ditugaskan di Palembang, kemudian dia kembali ke Jepang pasca perang dan melihat kehancuran. Jadi identitasnya seperti back to zero gitu ya, seperti tabula rasa karena dia pada saat itu tentara dibubarkan, militer dibubarkan, dia pulang ke Jepang, Tokyo itu hancur, rata dengan tanah, istrinya minta cerai gitu. Jadi seperti di tanah kosong itu tadi, tapi di tanah kosong itu muncul harapan, makanya judulnya Areno no Niji. Sekarang saya jelaskan dulu apa itu sastra imperialisme atau Teikoku Bungaku kalau bahasa Jepangnya ya. Nah, istilah lain yang mirip-mirip dengan Teikoku Bungaku itu adalah Gaichi Nihongo Bungaku atau sastra berbahasa Jepang di luar Jepang. Nah, di luar Jepang ini konteksnya apa? Yaitu luar Jepang yang wilayah jajahan Jepang. Karena kalau luar Jepang kan luas sekali, tapi khusus untuk Gaichi Nihongo Bungaku itu adalah sastra berbahasa Jepang di luar Jepang, di mana luar Jepang ini adalah wilayah jajahan Jepang. Tadi Cina, Korea, Taiwan, Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, seperti itu. Filipina termasuk juga. Nah, memang kedua genre ini saling tumpang tindih. Tapi kalau Gaichi Nihongo Bungaku itu lebih ke wilayah, biasanya lebih ke arah lokal color, lebih ke wilayah, gitu area. Sementara kalau Teikoku Bungaku lebih ke ideologi ya, karena dia imperialisme. Nah, kalau penelitian mengenai Gaichi Nihongo Bungaku ini tergolong baru, yaitu dimulai tahun 1990-an. Nah, kenapa? Pasca perang itu para pengarang yang dikirim ke Asia Tenggara tadi, Nampo Yosaka tadi, dituntut pertanggungjawaban perang. Nah, jadi mereka mau bicara pengalaman mereka ketika di Asia Tenggara itu mereka malu, ya. Mereka merasa bersalah karena secara apa ya, terlihatnya seperti mereka berpartisipasi terhadap perang itu sendiri. Dan kemudian penyebab lainnya adalah Jepang itu memposisikan diri mereka sebagai korban Amerika. Jadi mereka selalu sampai dengan tahun 1990 itu mereka memposisikan diri mereka sebagai viktimnya Amerika. Jadi yang dijual narasinya adalah bahwa mereka korban bom atom, kemudian bahwa ada penjajahan Amerika ya di Okinawa dengan adanya militer base Amerika di Okinawa seperti itu seolah-olah menutup mata dunia dengan dosa-dosa mereka di Asia gitu. Nah, 90-an ke sini konteksnya berbalik. Jadi sudah mulai digali nih, sudah mulai muncul suara-suara untuk menggali dosa-dosa Jepang di Asia gitu. Jadi bahwa dia sudah nggak boleh lagi melihat diri mereka sebagai korban Amerika, tapi sebagai penjahatnya Asia. Jadi jejak-jejak Jepang di Asia itu mulai digali lagi dan bumi lagi ini tahun 90-an. Jadi tergolong tema yang baru yang berhubungan dengan kita sendiri sebagai mantan jajahan Jepang, jadi kita bisa konteksnya bisa kita bicara dari post kolonialisme atau dekolonialisme gitu. Jadi macam-macam. Makanya saya perkenalkan topik ini ke kalian semua. Sekarang kita masuk ke cerpen Borneo Daya. Borneo Daya ini terbit tahun 46. Jadi ini karya pertama tentang Indonesia yang pasca perang. Jadi 45 pasca perang itu Heisei Fumiko nggak langsung nulis ya. Dia kan pulang 43 pertengahan. Terus pada saat itu Tokyo itu rumahnya di Shinjuku Heisei Fumiko ini. Tokyo kan banyak serangan udara. Jadi dia harus mengungsi. Dia mengungsi itu di daerah Nagano. Kembali 45. Jadi pas 45 baru mulai settle lagi kembali ke Tokyo. Shinjuku membangun ulang rumahnya lagi. Nah, akhirnya mulai settle tahun 46 gitu. Jadi mulai nulis lagi tuh tahun 46. Nah, cerpen pertama yang dia tulis yang ada bau-bau Indonesianya itu ini adalah Borneo Daya. Borneo Daya ini ceritanya tentang apa? Itu tentang perempuan Jepang yang ditipu iming-iming kehidupan baik di selatan. Ya, jadi perempuan Jepang muda yang kabur dari rumah karena dia bosan dengan kesehariannya. Jadi pada saat itu perempuan Jepang kan yang gadis-gadis mudanya disuruh bekerja di pabrik amunisi ya, dan dia bosan dengan keseharian seperti itu. Pas tahun sebelum lulus dia kabur dari rumah, kemudian tinggal di Tokyo, kerja di Tokyo. Nah, tapi di situ dia sempat tinggal bareng dengan chef restorannya itu dan kemudian hamil gitu.
Nah, karena dia itu kabur dari rumah, dia tidak mendapatkan ransum, tidak mendapatkan ransum. Jadi kalau di Jepang pada saat perang itu kan ransum dibagikan per kepala keluarga karena dia kabur dari rumah, tidak terdaftar di mana-mana. Akhirnya dia hanya bisa bersandar pada ransum yang didapat dari si chef yang yang pacarnya itu tadi. Nah, kemudian dia merasa hidupnya yang tergantung seperti itu, dia tidak nyaman ya, pasif seperti itu. Akhirnya pada suatu hari dia bertemu perempuan di Ongseng ya, di Ongseng daerah Atami begitu. Terus dikasih iming-iming, lebih baik pergi ke selatan saja, ke Nampo saja, di sana banyak pekerjaan. Itu. Kemudian yang ternyata setelah dia ikuti ternyata dijadikan Jugun Yanfu. Jugun Yanfu itu comfort woman ya, comfort momennya tentara. Jadi semacam bahasa kasarnya adalah budak seksnya militer di Asia Tenggara atau di daerah jajahan Jepang. Nah, ternyata praktek iming-iming penipuan untuk rekrutan dalam perekrutan Jugun Yanfu itu terjadi tidak hanya kepada perempuan-perempuan uh, yang dijajahanin Jepang. Kalau kita dengar Jugun Yanfu Indonesia kan banyak Jugun Yanfu itu sebenarnya keluarga baik-baik, anaknya kepala desa, dijanjikan mau jadi juru ketik lah, dijanjikan pekerjaan yang terhormat, ternyata ditipu, malah ujung-ujungnya jadikan Jugun Yanfu. Dan ternyata perempuan Jepang pun sama, terutama perempuan Jepang yang mengalami kesulitan kemiskinan gitu, kesulitan finansial. Nah, setelah si tokoh utamanya ini kemudian punya pacar yang merupakan sipil militer yang bekerja di pertambangan intan Martapura, dan dia suatu hari menerima sebutir intan dari Manabe, ini pacarnya ini. Manabe juga memberikan intan, sebenarnya mengirim intan ke istrinya. Jadi Manabe ini punya istri di Tokyo. Jadi dia menggali intan sendiri, kemudian yang pertama dikirim ke istrinya, tapi istrinya malah menyetorkan intan itu kepada negara sebagai bentuk patriotisme. Sementara dia juga ngasih intan ke tokoh perempuannya di sini yang Yanfu ini, tapi malah mau dijual intannya. Jadi dua-duanya tidak ada yang menghargai perasaannya si Manabe. Di sisi lain ada juga cerita seorang Yanfu, ini teman sekamarnya tokoh utama, yang sudah tidak tahan tinggal di situ, yang bahkan bunuh diri karena sudah tidak tahan menjadi Yanfu tinggal di Banjarmasin. Jadi cerpen ini menceritakan yang mungkin fakta yang tidak kita ketahui, apa yang dirasakan oleh orang Jepang yang ada di luar Jepang. Nah, kalau kita melihat sebenarnya topik-topik yang bisa diangkat dalam Borneo Daya itu ada topik Jugun Yanfu, kemudian ada topik Kokutai. Kokutai itu adalah body politik tuh ya. Body politik itu adalah sebuah konsep yang diterapkan awal-awal ya tahun 40-an awal itu seiring dengan mobilisasi total. Intinya adalah konsep dari Kokutai ini bahwa Jepang dianggapkan sebagai satu tubuh. Sebagai satu tubuh dengan kaisar sebagai kepala, bawah ini adalah ya rakyatnya itu adalah bagian bawah yang menopang kepala tersebut. Nah, kalau kita melihat Kokutai ini, konsep tubuh ini dalam novel cerpen Borneo Daya, bisa kita bahwa perpindahan Hayashi Fumiko atau perpindahan tokoh utama dari Jepang menyeberang ke Banjarmasin itu adalah seperti perpanjangan tubuh dari imperialisme Jepang gitu. Jadi bisa dibaca seperti itu. Atau bagaimana tubuh dalam konteks ini tubuhnya Jugun Yanfu ya dimanfaatkan oleh militer, dimanfaatkan oleh negara, itu bisa dibaca juga dari konsep Kokutai ya, bagaimana tubuh secara harfiah tubuh tokoh perempuan dalam cerita Borneo Daya yang menjadi Jugun Yanfu itu kan dimanfaatkan ya, dieksploitasi oleh imperialisme. Kemudian Gaichi Naichi, yaitu konsep tadi ya, sastra Jepang di luar Jepang dan bagaimana Jepang dalam konteks zaman kolonialisme ya. Jadi Naichi penyebutan Jepang dalam negeri Jepang, kemudian Gaichi Jepang di luar Jepang, luar Jepang di bawah pendudukan Jepang. Nah, itu bisa kita bicara juga karena ini konteksnya Tokyo dan Banjarmasin atau imperialisme Jepang atau masalah perempuan Jepang di masa perang. Sebelum memulai analisis, saya harap kalian mencari tahu dulu apa sih Jugun Yanfu, apa sih Kokutai yang lebih detail lagi supaya nanti ketika kita baca lebih dalam dan kita mencoba menganalisis, kalian sudah punya gambaran Jugun Yanfu itu seperti apa, Kokutai itu seperti apa, sehingga analisis lebih dalam. Jadi, sekian pengantar saya tentang Gaichi Nihongo Bungaku, sampai bertemu di materi berikutnya.